Dua asis Cristiano Ronaldo bantu Al Nassr taklukkan Al Tawon. Efek kehadiran Ronaldo perlahan mulai terasa di Al Nassr. Terakhir Ronaldo kembali membantu timnya untuk meraih kemenangan pada pekan ke-17 Liga Arab Saudi. Al Nassr sukses mempercundang Al Tawon dengan skor tipis 2-1. Ronaldo tidak mencetak gol sama sekali, tetapi ia berkontribusi pada 2 asis. Kemenangan ini kembali mengantarkan Al Nassr ke puncak klasemen sementara dengan koleksi 40 poin. Habis bensin, Arsenal cuma dapat 1 poin di 3 laga terakhir. Arsenal mulai kehabisan bensin setelah mengarungi separuh musim Liga Inggris sebagai pemuncak klasemen. Arsenal saat ini menghadapi problem yang cukup besar soal hasil. The Gunners hanya mampu mendapatkan 1 poin dari 3 laga terakhir mereka. Wasit yang merugikan Arsenal pilih keluar dari Premier League. Lee Mason bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dibuat saat laga Arsenal versus Brentford, dan sebagai bentuk penyesalannya, ia memilih keluar dari Premier League. Batsman atau badan yang menangi wasit Premier League menyampaikan bahwa Mason telah mengundurkan diri. Lee Mason merupakan wasit Liga Inggris yang sudah bekerja selama 15 tahun dan sudah memimpin 287 pertandingan di divisi teratas Premier League. Unai Emery dukung Arsenal raih trofi Premier League. Manajer Aston Villa yakni Unai Emery rupanya mendukung Arsenal untuk menjadi juara Liga Inggris pada musim ini. Yang cukup menarik pernyataan Unai Emery ini ia berikan sebelum laga skuad asuhannya melawan Arsenal beberapa hari lagi. Emery sendiri memang dulunya sempat melatih Arsenal dan ia mengaku sangat menikmati masa-masanya melatih di sana. Demi amankan zona Liga Champions, klub inginkan Liverpool kalahkan tim papan atas. Liverpool akan bertarung dengan tim peringkat keempat yakni Newcastle United. Liverpool yang berada di peringkat ke-9 sementara tentu saja ingin mendapatkan kemenangan demi naik ke papan atas untuk mengamankan zona Liga Champions. Namun sayangnya usaha Liverpool untuk masuk ke 4 besar tentu saja tidak akan mudah. Liverpool harus konsisten memenangkan laga tersisa agar posisinya semakin membaik. Investor dari Qatar resmi ajukan penawaran untuk beli Manchester United. Syekh Jassim bin Hamad bin Jaber Al Thani menyatakan secara resmi telah mengajukan penawaran untuk membeli Manchester United. Investor asal Qatar tersebut siap membawa Manchester United kembali ke masa kejayaannya. Dalam pernyataan resminya, Al Thani mengungkapkan bahwa proses pengambil alihan itu akan dilakukan secara sempurna, alias 100% kepemilikan dari Manchester United akan pindah ke tangannya. Dalam laporan jurnalis Qatar, penawaran tersebut mencapai 5 triliun rupiah tanpa utang, dan di samping itu ada janji investasi besar-besaran di berbagai sektor. Manchester United nantinya digadang-gadang bakal menjadi klub sultan yang baru. Manchester United akan dijual, para pemain minta tetap fokus ke lapangan. Kabar sejumlah investor akan melakukan penawaran untuk membeli Manchester United sudah diketahui oleh para pemain. Meski begitu, sang manajer Erik ten Hag meminta anak-anak asuhannya untuk tetap fokus ke urusan sepak bola saja. Kami menikmati kebersamaan yang ada saat ini. Situasinya sungguh nyaman untuk bekerja dan kami fokus ke laga-laga yang sudah menanti kami. Kami juga masih bertahan di 4 kompetisi, ujar dari sang manajer Erik ten Hag dikutip dari ESPN. AC Milan melambam di tahun 2023. Piala Dunia disebut sebagai biang kerok. Penampilan AC Milan usai bergantian tahun mengalami penurunan drastis. Gelandang AC Milan yakni Alexis Saelemaekers menyebut bahwa Piala Dunia 2022 sebagai penyebabnya. Sebanyak 7 pemain AC Milan tampil membela negaranya masing-masing di ajang Piala Dunia kemarin. Piala Dunia adalah faktor. Para pemain kami kembali belakangan dalam persiapan dan memainkan sebagian besar laga uji coba melawan tim yang jauh dari standar, dan kami kalah di hampir setiap pertandingan, ujar dari Saelemaekers.
Benzema siap tambah masa baktinya di Real Madrid. Masa depan Karim Benzema bersama Real Madrid mulai menemui titik terang. Penyerang asal Perancis tersebut siap membukukan kontrak baru selama 1 tahun ke depan bersama Los Blancos. Kini menurut laporan dari Radio Marca, Benzema siap menekan kontrak baru bersama Real Madrid selama 1 tahun ke depan. Keputusan tersebut dibuat pasca dirinya bertemu dengan sang presiden klub yakni Florentino Perez. Ernesto Valverde resmi tekan kontrak baru bersama Athletic Bilbao. Pelatih Athletic Bilbao Ernesto Valverde baru-baru ini menekan kontrak baru bersama klub hingga tahun 2024 mendatang. Di sisi lain, Presiden Bilbao yakni Jon Uriarte mengungkapkan rasa puasnya terhadap masa bakti anyar yang ditekan Valverde tersebut. Sosok yang pernah menukangi Barcelona saat ini sudah membawa Los Leones melaju ke babak semifinal Copa del Rey. Di fase 4 besar, Nico Williams dan kawan-kawan akan bersua dengan Osasuna. Kondisi semakin membaik Sadio Mane turun lawan Borussia Mönchengladbach. Sadio Mane dikabarkan telah mengikuti sesi latihan penuh bersama skuad Bayern Munchen dan diprediksi akan segera merumput dalam waktu yang dekat ini. Hal tersebut dapat dikonfirmasi langsung oleh sang pelatih The Bavarian yakni Julian Nagelsmann. Dengan kembali bermainnya Sadio Mane akan menjadi sebuah dorongan besar bagi sang pemuncak klasemen sementara yang kemudian akan menghadapi tim peringkat kedua yakni Union Berlin setelah menghadapi Borussia Mönchengladbach. Lawan Liverpool, Carlo Ancelotti buka kemungkinan Karim Benzema di bangku cadangan. Real Madrid akan bertarung dengan Liverpool di babak 16 besar Liga Champions. Bermain di Anfield Stadium, Carlo Ancelotti berniat untuk mencadangkan sang striker andalan mereka yakni Karim Benzema. Pelatih asal Italia tersebut menerangkan bahwa keputusan tersebut merupakan upaya untuk mengamankan kondisi Benzema yang baru pulih dari cedera. Stefano Pioli hanya ingin bawa AC Milan berada di posisi 4 besar. Awalnya Stefano Pioli ingin membawa AC Milan mempertahankan gelar Scudetto yang baru mereka raih setelah berpuasa gelar selama 11 tahun lamanya. Namun setelah timnya pada musim ini sedang dalam fase inkonsisten, performa target tersebut ia kemudian revisi. Stefano Pioli dengan gamblang menargetkan AC Milan untuk mengamankan posisi 4 besar di Serie A Italia. Misi tersebut lahir setelah Rossoneri mampu menghentikan laju buruk mereka setelah meraih 2 kemenangan secara beruntun. Arsenal sekarang mulai ikut pantau situasi Marcus Rashford di Manchester United. Sekarang ini Marcus Rashford masih terikat kontrak di Manchester United sampai musim panas 2024. Kontraknya di Manchester United tersisa kurang dari 18 bulan saja. Hal tersebut memancing spekulasi sejumlah rumor terkait masa depannya tersebut. Rashford disebut menarik perhatian sejumlah klub kaya raya seperti PSG. Ada juga kabar bahwa Bayern Munchen juga tertarik kepadanya. Dan sekarang peminat Marcus Rashford bertambah satu lagi. Penyerang berusia 25 tahun tersebut dikabarkan masuk dalam radar transfer Arsenal. Dilansir oleh Football Insider, media itu menyebutkan bahwa Arsenal kini terus memantau situasi Rashford di Old Trafford. Christophe Galtier di ujung tanduk. PSG mengalami rentetan hasil buruk di tangan Christophe Galtier. Tren negatif ini membuat isu mendepak Galtier seketika berhembus. RMC Sport melaporkan bahwa PSG mulai menilai Galtier sebagai bukan sosok yang tepat untuk mengasuh Kylian Mbappe dan kawan-kawan. Oleh karena itu, PSG sudah bersiap sejak awal jika memang harus melakukan pergantian manajer. Dan kini ada 2 kandidat sementara yang menjadi favorit. Jabatan itu bisa saja digantikan oleh 2 sosok yang difavoritkan menukangi PSG, yakni Thomas Tuchel dan juga Zinedine Zidane. Isco menjadi target dari Villarreal. Dilansir dari Estadio Deportivo, ex-gelandang Real Madrid Isco Alarcon menjadi target Villarreal yang sedang mencari pengganti dari Francis Coquelin. Villarreal harus kehilangan Coquelin hingga akhir musim setelah sang pemain mengalami cedera ACL. Isco sendiri saat ini berstatus sebagai bebas transfer setelah meninggalkan Sevilla pada bulan Desember yang lalu.
duo Manchester ingin datangkan Mason Mount. Dilansir dari ESPN, Manchester United dan juga Manchester City kini dikabarkan ikut masuk dalam perburuan gelandang Chelsea Mason Mount. Pembicaraan perpanjangan kontrak sang gelandang dengan The Blues tampaknya kurang mulus saat ini. Oleh karena itu, duo Manchester tersebut siap menabung andai Mason Mount hengkang dari Stamford Bridge. Manchester City ingin datangkan Gianluca Prestiani. Dilansir dari Tuttosport, Manchester City tengah memantau penyerang Argentina yang kini berseragam Velsarsville yakni Gianluca Prestiani. Pesaing utama Manchester City untuk mendatangkan Prestiani adalah Barcelona. Manchester United ingin perkuat sektor pertahanan. Dilansir dari Tim Talk, pelatih Manchester United yakni Erik ten Hag berencana menambah 2 pemain belakang di skuadnya. Mereka dikabarkan mengincar kiper Sevilla yakni Yasin Bono dan juga bek Lyon yakni Castello Luqueba. Manchester United siap permanenkan Marcel Sabitzer. Dilansir dari Bill, Manchester United harus merogoh kocek hingga 18 juta pounds jika ingin mempermanenkan status dari Marcel Sabitzer. Diketahui Marcel Sabitzer dipinjam dari Bayern Munchen hingga akhir musim nanti. Real Madrid bayar sebesar 72 juta pounds untuk wonderkid Brasil. Dilansir dari ESPN, Real Madrid dikabarkan telah meminang pemain muda asal Brasil yakni Endrick dari Palmeiras yang dibanderol sebesar 72 juta pound. Namun kabarnya sang pemain tidak akan memperkuat Real Madrid terlebih dahulu hingga tahun 2024 mendatang. Diketahui saat ini usianya masih di bawah 18 tahun. Di bursa transfer mendatang, Inter Milan siap jual bintangnya. Inter Milan dilaporkan siap mendengarkan berbagai tawaran yang menghampiri bintangnya Marcelo Brozovic di bursa transfer musim panas nanti. Pemain asal Kroasia tersebut siap dilego andai harganya ada yang tepat. Meski sang pemain mampu tampil apik dalam beberapa bulan terakhir, Inter Milan melihat ada celah untuk bisa melepasnya. Kalau Brozovic berhalangan tampil, ada pemain yang bisa melapisi perannya dengan baik pula. Hal tersebut membuat klub berpotensi melepas pemainnya ke tim yang lain. Barcelona resmikan transfer Julian Araujo. Barcelona resmi menyelesaikan transfer dari Julian Araujo. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan tersebut akan didatangkan dari LA Galaxy. Proses transfer ini seharusnya terjadi pada bursa transfer terakhir pada Januari kemarin. Namun Barcelona gagal mengirim berkas yang diperlukan tepat waktunya. Proses transfernya hanya terlambat 18 detik saja. Mengingat batas waktu yang sudah berlalu, kepindahan Julian Araujo tidak dapat dicatat ke dalam sistem transfer pemain. Tetapi Barcelona kemudian mengajukan banding kepada Pengadilan Arbitrase Olahraga. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Barcelona berhasil dalam proses banding tersebut dan pihak klub akan mengeluarkan uang sebesar 4 juta euro dengan kontrak 3 tahun untuk sang pemain. Timnas Indonesia versus Fiji, banjir kartu merah, Garuda menang 4-0. Timnas Indonesia U20 berhadapan dengan Timnas Fiji U20 dalam turnamen mini. Laga ini dimenangkan oleh Indonesia dengan skor akhir 4-0 namun diwarnai banyak kartu merah. Sebanyak 4 kartu merah keluar dari kantong wasit Thorik Al-Qadiri. Philippe Trosser jadi pelatih baru Vietnam. Timnas Vietnam baru saja menunjuk Philippe Trosser sebagai pelatih anyar mereka. Pelatih asal Prancis ini mengisi posisi yang sebelumnya ditempati oleh Park Hang-seo.